kapan itu coba di pohon mangga saya. Coba Di pohon bunga lah itu kan bunga. di waktu yang bunga. Tapi bisa kalau kita kalau kita di Demkot kita sudah berhasil, kita mudah sosialisasi ke masyarakat. Sebenarnya yang paling cepat itu di jagung Pak, sama di padi. Cepat ini ya kelihatannya. Kalau di mangga saya nggak tahu buahnya Pak ya. Buah. Tapi bukan tidak ada air. Makanya saya bilang selalu Demkot kan. Saya mau nanam jagung kan. Sudah siap. Gitu ya. Jadi yang ditakutkan oleh Ini yang punya tanahnya. Ini ada di sini orangnya yang punya, yang siap itu pakai Demkot. Banyak itu apa bunga-bunga itu rumputnya nanti tumbuh rumput itu. Dari mau yang bisa jauh tuh. Namanya Herbisida Pak. gulma. Iya. Kan ini tadinya makan rumput. Ya. Nanti ini dari kota ini pada Nanti kalau misalnya udah pakai ini Pak, rumputnya itu disiram pakai biokompon tadi untuk makanannya. Dia selain dia lahap dan keluar kotorannya itu gulma-gulmanya itu jadi agak hilang karena dia lebih halus. Nah, saya udah bisa disimpulkan ini. Ternyata kuncinya biogulma, Pak. Kalau dari hasil ini gulmanya pas dijadiin pupuk, jadi ketakutan banyak rumput, Pak. Banyak rumput. Nanti tetap ada kan kita dari dasarnya Rumput ya? tapi dikasih rumput pasti ada. Itu kalau gulmanya cepat berarti produksi kualitas darahnya bagus. Ya itu. Jadi antisipasinya nanti gimana Pak? Ya seperti herbisida atau gimana? Cepat herbisida bisa terus dibersihin secara manual. Kalau di Lembang ini nggak susah Pak karena pakai apa? Yang plastik itu loh. Ya, kalau pakannya pakai cikori, gulmanya nggak ada Pak ya. Paling kita nanti pakai. Mungkin juga kalau keluar juga seperti cikori juga, gulma cikori juga. Nah, gulma cikori kan lebih bagus. Nah, mayoritas di sini dikasih jerami, makanya banyak tumbuh padi apalagi kalau dimasukin ke dikasih pakan cacing. Selama diajarkan Bapak Suki selama 3 bulan itu, awalnya nggak merespon. Saya berternak itu bukan sekarang ya, kalau di cuman pekerjaan saya berternak itu yang namanya usaha lah, ada naik turunnya, udah itu mah udah biasa kan. Nah, apalagi kita kalau di sapi perah itu resikonya banyak Pak, beda dengan sapi potong. Kalau sapi potong resikonya cuma satu, kalau kita ngurus juga betul mungkin untungnya sedikit. Kalau kita betul-betul ngurus, kita punya 10 ekor sudah kelihatan. Kalau di sapi perah ini resikonya ada 3. Yang pertama, kita di pemerahan tidak betul, sapi rusak. Perawatan jelek, sapi rusak. Apalagi kalau misalkan kita nyuruh orang juga nggak bertanggung jawab, itu lebih dari 50% kita kehilangan aset. Contoh aja sekarang harga sapi setengah 20 juta. Sapi perah tadinya, yang standar. Susunya rusak. Ada yang beli seharga 15 juta aja udah untung. Tapi karena kalau kita ditimbang, apalagi sapinya kurus, paling di angka 12 juta. Berarti kita udah buang. Kalau kita ngembalikan dari hasil susu, si harga itu harus berapa tahun? Tapi kalau kita beternak, kalau kita dibikin sampingan dari sapi jantan, enaknya itu Pak. Kita ada siklus kan tiap tahun panen, di hari itu angka naik 20-30%. Kita dari beli misalkan biasa jual 15 juta bisa jadi 18 juta. Ya. Kenapa saya bilang itu? Karena saya udah merasakan. Sampai sekarang ini di hari-hari kita mau puasa, harga jantan di bawah. Ntar setelah Lebaran, apalagi setelah Idul Adha, harga jantan naik lagi. Karena yang gede pada dipotong, barulah yang kecil naik podium. Pupuk katanya, tapi nggak bisa jual ya percuma. Iya benar. Nggak ada nilai ekonominya. Masalahnya begitu. Nah, ini
di tempat Pak Ujang itu sudah bisa membuat kotoran itu jadi ada nilainya. Jadi bisa untuk mengundang peternak lainnya dan mereka jadi tertarik juga untuk masuk dalam kelompok pengolahan kotoran hewan. Di sini di kampung ini ada, kalau tidak keliru sudah 8.000 sapi. Lumayan ya Pak. Di kita mah hanya 2.000-an kita yang di sana. 2.000 sapi, sekitar 1.000 kambing. Semua bisa dijual. Sapi, kambing, ayam. Itu satu lokasi tuh. Lokasi. Jadi sebetulnya cuma butuh seperti ini Pak, nggak butuh uang yang seperti apa. Butuh mesin crusher. Ya, itu kan masalahnya dikendalakan masyarakat tuh sungkan untuk mengeluarkan modal buat ini pemrosesan. Nah, itu yang nanti kita duduk bersama untuk kita pikirkan. Kita sama-sama gitu. Ini sulitnya seperti apa? Pertama meyakinkan dulu bahwa kotoran itu diolah yang dibuang. Terus setelah jadi produk, terus ada nilai ekonominya, meyakinkan warga yang lain supaya ikut bergabung. Prosesnya nggak bisa langsung seperti balik telapak tangan, Pak. Ya nggak setahun 2 tahun ya, susah. Prosesnya panjang. Nah, setelah kita jadi, tinggal ditiru di kopi. Polanya sudah seperti ini. Nggak mudah juga Pak untuk menentukan satu bulatan itu harganya berapa pantasnya. Tadinya dibuang kok. Sebelumnya kan dibuang. Ya nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Iya. Tapi sekarang pupuk nggak ada. Dan ini bisa meningkatkan produktivitas hasil panen. Tadi udah dengar sendiri Pak Ujang bilang. Iya benar. Yang tadinya 1.300 tinggal butuh 500-600 rupiah. Siapa yang nggak mau, Pak? Iyalah, gitu itu lihat yang dicari-cari itu begitu. Ada nilai ekonomis. Apalagi untuk menutup kos pakan dan kos ini buat yang gembala itu tujuannya. Maka kalau ini kita udah implementasi, ya pengennya ya beratnya untuk keberlanjutan ini usaha kita. Gitu. Ini kan rata-ratanya kan investor sapi semua. Yang punya sapi. Kira-kira sampai 2.000. Iya, 2.000. Ya kan ada yang punya 30, ada berapa. Ini 100 ada kok. Ada yang 100 ada. Banyak Pak Haji. Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat. Iya, mantan camat. Iya. Ya kita sekarang bapak-bapak ini sekarang lihat dulu lah, supaya kebayang. Yang tadinya kan orang percayanya bahwa kotoran sapi itu panas ya. Nanti dibilang, wah bisa jadi pupuk lah. Bohong itu. Nah kalau di sini kan bisa lihat langsung bagaimana mengelolanya, bagaimana kemitraannya. Mari. Ya kita sih pengennya mah kalau bisa tuh tepatnya ini ada pendampingan dari ya tim itu buat ke sana. Kita kan masih ini kan hanya sekilas. Ya, ini kan harusnya kan langsung dibimbing di lapangan gitu. Kita duduk bersama menyamakan persepsi apa sih keinginannya. Setelah keinginannya sama, kita tinggal coba jalankan di lapangan. Hitungannya kan rumah-rumah ya ini mah. Bibit, kadang kalau yang di bawah gitu bisa juga. Nah ini udah kering nih, iya. Udah kering nih, iya. Nah ini dia udah kering, cuman ke bawah. Oh, pas lah gitu. Kalau yang udah pas, kayak gimana ya, kayak granul-granul gitu Pak. Berarti ini cacing paling terbesar segini. Besarnya segini. Besarnya segini Pak. Soalnya kalau cacing lumbricus nggak terlalu besar. Iya. Tuh, paling besar sampai gini Pak. Udah segitu ya. Ya. Terus udah proses belum cacingnya, belum diambil untuk obat atau enggak? Oh, itu per 1 bulan sekali Pak diambilnya gitu kan. Itu juga diambilnya dari hasil anakan, kokonnya gitu. Kokonnya, iya. Kokonnya netas, nanti diambil cacingnya, indukan mah balik lagi ke sini. Ya. Berapa bulan ini?
apanya? Fermentasi berapa bulan? 3 bulan Pak. 3 bulan. Kalau udah 3 bulan siklusnya nanti 1 bulan sekali kita bisa turun gitu kan. Induknya naik, sapinya turun lagi gitu. Jadi kotoran sapi ini berbagai macam ya. Iya. Sebenarnya kan kita rencana penyerapan limbah Pak. Iya. Kalau di kita banyak sekali limbah kotoran sapi. Iya. Jadi salah satunya cacing, cuman kalau cacing kan biasanya itu makannya nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kita ya olahlah seperti ini gitu. Jadi penyerapannya lebih ini lagi gitu. Kalau contoh cacing yang sudah untuk pengobatan gimana? Contohnya barangkali ada. Kalau di sini belum ada sih Pak, baru kemarin saya Cuma diambil aja ya. Ya, dipanen aja sampai bersih, sampai cacingnya semua nggak ada tanah-tanahnya gitu. Udah itu kita kirim aja. Kirimnya di mana? Kirimnya di mana? Ada yang ngambil ke sini, ada yang kita kirim ke Cikole, ada yang ke Bandung lah, macam-macam lah. Untuk pengobatan apa tuh? Kecantikan? Buat kapsul. Oh, kapsul. Buat ada yang bentuknya itu ada yang kapsul, ada yang tablet juga. Ada yang dikeringkan dulu, yang nantinya buat digiling dulu, nanti diseduh gitu kan, kayak teh gitu kan, kayak kopi. Tapi kan diambil cacingnya aja kan? Iya. Ini mah nggak diambil kan? Enggak. Ini makan untuk Kalau ini campuran itu. ya kalau cacing masih segini dulu, ambil kalau dipanen, cacingnya diambil, jadinya biarin aja. Kan kokon masih banyak di bawah. Anakannya calon lah gitu kan. Calon udah gede, nanti diambil calonnya itu, kasihnya juga bisa kita pakai. Berarti kan 3 bulan ini. Ya, di 3 bulan proses dulu fermentasi, terus banyak kokon-kokonnya, terus ini setelah kering diambil ya, baru lagi itunya ya. Baru lagi. Kokon bu anaknya cacing. Iya tuh semacam Telur. itu. Telur. Berarti kan sudah kering. Ya, kalau ini kan yang udah jadi. Ini dari petani ya. Yang udah jadi kayak gini Pak. Kelihatannya basah, tapi cuman di gini tuh, di remah gini, gampang remahnya gitu. Kalau tanah udah gini, bisa kan buat bikin gini. Apalagi nggak ada granul kayak gini kan. Nah bisa nggak untuk langsung pupuk nih? Pupuk lebih bagus Pak. Sebenarnya kalau yang tahu, pupuk nomor 1 pasti dari kompos. Iya. Ini dijual ke petani tuh, tanaman tuh berapa? Kalau masalah harga sih itu ya tinggal ngambil sama Jadi ya. Ya ini yang buat rumah tangga, Bu. Iya. Yang kayak buat pot di tanaman gitu. Nah, kalau yang buat yang kayak gini buat sawah, buat kebun, bau kayu kan. Padahal itu kotoran dibuka aja Pak, dibuka nggak apa-apa, potong aja. Karena biasanya ada cacing Pak. Ini nggak ada cacingnya. Ayah lu maggot tuh mana? Hanya cairan doang. Organik. Nanti kalau buat makan ikan ini nih Pak. Jadi kotoran sapi di situ. Iya. Atau dicetak langsung. Yang kayak gini cetak. Oh,